Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om, Tante, Pak De, Budi. Kali ini kita akan unboxing Amazfit. Ini adalah jam smartwatch paling ekonomis untuk olahraga tracking GPS. Ini Xiaomi Amazfit. Covernya hijau. Fiturnya ini adalah ada GPS-nya, GPS GLONASS, ringan, lightweight, multi-spot tracking untuk lari, sepeda, jalan. Kemudian displaynya warna, ada notifikasi, tahan air, jadi kalau kita bersepeda atau berlari gak gerimis atau hujan maka insyaallah aman. Kemudian ada fitur heart rate-nya, kemudian katanya baterainya awet, long lasting battery. Ini saya beli online seharga 800.000 kurang sekian. Sangat murah dibandingkan dengan Garmin, dibandingkan dengan Suunto, dibandingkan dengan smartwatch lainnya. Coba kita buka. Tentu dengan harga segitu tentu fiturnya tidak secanggih merek-merek yang kita kenal itu. Tracking dan pencatatan tracking olahraga saya baik lari maupun sepeda, saya menggunakan handphone dan aplikasi Strava atau Endomondo. Namun karena keterbatasan baterai di handphone yang sangat menguras baterai dan data harus dimatikan ketika melakukan super long riding berjam-jam, maka sangat mengganggu. Lumayan eksklusif untuk harga di bawah 1 juta. Oh, ini lagi. Gitu. Amazfit. Nah, ini dia unitnya. Masya Allah. Sekilas untuk build quality-nya dengan harga yang segitu, ini jauh sangat murah. Kotak kedua, kemudian ini kita lepas. Saya pesen yang hijau army atau hitam, ternyata dapatnya yang hitam hijau army. Untuk warnanya ini ada hitam hijau army, orange dan merah. Ini kemudian ada charger. Chargernya seperti ini, USB, and then what do we have here? Manual book, user manual dalam bahasa Inggris, bahasa Mandarin, bahasa Latin, bahasa Rusia, dan lain-lain. Pertama, charging your watch. Cara meletakkannya ditempel. Coba kita lihat gimana caranya. Ini seperti Aimo punya anak-anak itu ya, tinggal tempel magnetik.
jam Aimo watch pun untuk anak-anak itu ada GPS juga. Ini ada pelindungnya. Secara menghidupkannya gimana? Oh, di sini mungkin. Kita buka pelindungnya. Nah, oke. Masya Allah. Kita hidupin dulu. Tidak nyala, berarti habis 0. Charging and then peringatan baterai, kemudian koneksi device menggunakan Bluetooth di handphone. Kemudian kita harus install Mi Fit application, kemudian create akun, login, kemudian kita pairing at device watch Amazfit. Udah di pairing, masih belum pairing. Regulatory notice. Cara menyalakannya gimana? Disposal. Ini speknya. Namanya adalah Amazfit BIP model A1608. Baterainya kecil sekali, 200 mAh. Kemudian koneksi wireless pakai Bluetooth. Kemudian ini operasi tradisional sampai 40, water and dust resistant, kompatibel dengan Android 4 dan iOS 9 atau selebihnya. Ini bahasa Cina, udah habis. Ini bahasa Cina. Teng. Ya, seperti itu. Kita cas dulu karena ini tidak bisa nyala. Scan dulu. Nanti untuk review pemakaiannya mungkin besok kita tes untuk sepeda atau lari dan apakah bisa merekam GPS dengan speed dan altitude yang akurat. Setelah kita buka, itu nanti 90% baterainya sudah terisi. Kita tinggal nyalakan dengan pencet yang lama ini di sini. Nanti kemudian akan muncul tanda pairing, gambar HP sama jam ini untuk dikoneksikan dengan handphone. Nah, nanti di handphone kita nyalakan Bluetooth. Nah, Bluetooth harus on. Kemudian nanti searching, nanti akan muncul Amazfit BIP Watch. Kemudian kita koneksikan di sini. Nah, setelah terkoneksi, kemudian kita akan install aplikasi namanya Amazfit. Nah, ini seperti ini. Di App Store ataupun di Play Store, cari Amazfit. Amazfit di sini. Yang ini Amazfit. Nah, yang ini. Kemudian kita install, kemudian kita open. Nah, seperti ini. Kemudian kita di bagian profil yang ini. Bisa diputar. Bagian profil. Jadi nanti tampilannya seperti ini. Kemudian akan tiap kali setelah koneksi, dan setelah terkoneksi jamnya, kalau kita tarik ke bawah dia akan mensinkronkan diri dengan jam kita. Dan kita masuk ke profile
seperti ini. Kemudian kita ke tab akun. Nah, agar bisa kita koneksikan dengan Strava, maka kita akan, ini sudah otomatis di Amazfit-nya sudah ada pilihan untuk Strava ini. Kemudian, nah nanti kita di sini kita koneksikan dengan Strava. Ini kebetulan sudah terkoneksi dengan akun Strava saya. Kalau diklikkan open, jadi langsung koneksi ke Strava seperti ini. Ya. Kemudian untuk pemakaian smartwatch-nya tidak perlu dikoneksi ke handphone. Setelah kita nyalakan, kemudian kita ke menu status activity, running, treadmill, cycling, walking, dan catatan aktivitas. Nah, kita mau cycling. Ini kita skip aja, kita perlu nunggu koneksi, skip, got it. Nah, kita nunggu. Nah, mulai. Setelah seperti ini, kita berolahraga sekitar, ya terserah kekuatan kita masing-masing. Nah, setelah selesai kita pencet yang ke alamat tombol ini. Nah, kita end atau continue. Karena ini belum ada jarak, maka tidak bisa disimpan. Nah, kalau sudah ada misalnya beraktivitas selama 1 kilo gitu, maka nanti akan muncul di aktivitas history seperti ini. Nah, kemudian nanti kita klik, kemudian kita sinkronis dengan aplikasi Amazfit ini. Kita sinkronis, otomatis nanti dia akan upload kalau kita kalau udah terkoneksi dengan jamnya. Diupload di sini, udah muncul, kemudian kita bisa upload ke Strava atau yang lain. Seperti itu nanti kita akan praktekkan. Baiklah, kita sudah melakukan quest selama hampir 2 jam. Ini hasilnya 35 km, heart rate 101, BPM beat per menit 2 jam 16. Kemudian untuk menyetopnya kita tekan lama. Nah, ini end, kemudian atau continue, kita pencet end, kemudian muncul jarak 35,7 km. Oke. Seperti itu. Ini ada jalurnya atau petanya. Total waktu 2 jam 10 menit. Riding time
2 jam 10 menit juga. Kecepatan rata-rata 16,4. Kemudian heart rate, detak jantung 100 detak per menit. Top speednya kecepatan maksimum 56,5. Kemudian total nanjak 3,6 km. Kemudian titik tertingginya nanjak di titik tertinggi 172 mdpl. Kemudian titik terendahnya 163 mdpl. Jadi ini kalau mau di delete, tapi kalau kita mau upload, kita synchronize. Ini ada tulisan one item not synchronize. Untuk synchronize biar kita masuk di Amazfit-nya, maka kita buka aplikasi Amazfit. Kemudian karena ini Bluetooth-nya belum nyalakan, kita nyalakan dulu. Oke. Kemudian Amazfit Watch not connected, kita koneksikan. Sudah connected, kita balik. Ini langsung muncul synchronizing 50 59 5 75 60 62. Iya, 100%. Nah, udah muncul nih. Jarak 35,7 kalori. Kalau di jam ini tidak ada kalorinya. Kita baru. Nah, ini sudah langsung upload di Strava, ini otomatis. Karena tadi sebelumnya kita sudah koneksikan H391 35 2 jam 10 menit. Nah, ini ada keterangan datanya. Ini adalah grafik datanya. Dari rata-rata 91. Kemudian heart rate zone-nya dalam relax selama 55 menit. Kemudian intensitas sedang 1 jam setengah. Kemudian intensif itu 19 menit. Nah, kemudian yang aerobik ini, yang di puncak ini tadi saya naik flyover, dipacu ngebut selama 5 menit, jadinya aerobik. Kemudian maksimum heart rate 140, minimumnya 63, average 97. Seperti itu. Baik. Kemudian kita masuk profile, masuk account Strava. Tadi Strava, kita buka Strava. Ini dia. Jarak 34,9, beda sedikit karena mungkin perbedaan GPS-nya. Hari ini jam 8 mulai jalan. Elephant gain, total nanjaknya 147 meter.
waktu 2 jam. Ini petanya, klik bisa seperti itu. Distance 39,1. Jadi di Strava ini agak lebih lengkap ininya, datanya. Ini ada average power 157 watt, kalori 1200, average speed 17,4. Kemudian kita lihat, nah ini bisa dimasukkan jenis sepedanya, namanya apa, kemudian alat untuk merekam tracking tripnya. Nah di Strava ini kenapa kita pakai Strava? Karena di sini ada segmen-segmen jalan yang dapat kita gunakan untuk mengukur kemampuan kita, apakah kemampuan kita itu semakin meningkat atau melambat. Contohnya Semanggi HI Sprint, ini 26 km dari Semanggi sampai Bundaran HI. Itu hari ini saya 8 menit 49, sementara personal record saya paling cepat 7 menit. Jadi saya melambat. Ini grafiknya seperti ini. Cuma dulu ini ya, kalau yang gratis ada, sekarang harus berbayar untuk menit lengkapnya. Nih effortnya 3 kali. Seperti itu grafiknya. Tanggal sekian ya, tanggal November 2015, kemudian Mei 2017 dan Juni 2020. Seperti itu. Kemudian juga ada data klub seperti itu. Dan ini seperti hanya media sosial bagi untuk pecinta olahraga, jadi kita bisa melihat teman-teman kita. Ini, jadi kalau dari jamnya sudah masuk ke sini, ada notifikasi your rate is ready to view. Seperti itu. Nah, ini volume-nya. Jadi kita bisa berteman dengan orang-orang yang misalnya ketemu di jalan, jalur yang sama, kita add. Ini seperti Facebooknya para olahragawan. Ini juga tadi lewati Sudirman. Seperti itu. Kita kembali ke Amazfit. Baik. Home. Gold record. Ya, seperti itu. Untuk mengecek ya, sekian, kita sudah lengkap menggunakan Amazfit PIP Smartwatch untuk tracking. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.